Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda pagi hari ini. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan segera mulai doa pagi kita hari ini. Silakan. Shalom. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, dengar suara-Mu Tuhan, oh, memandang wajah-Mu, menikmati kasih-Mu, oh, haleluya, shikarala marala yasu, oh Tuhan, Jesus, kirala marala yasaru, kina marala marala yasu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
Betul kata Mazmur berkata, tidak ada tempat yang lebih indah selain ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Dalam hadiratmu, kami menemukan pribadimu. Kami mengalami hadiratmu, penjamahanmu, dan ada kekuatan yang baru. Amin. Ada kesegaran yang baru yang kami alami Tuhan dalam hadirat. Amin. Mau duduk diam di bawah kakimu seperti Maria, mendapatkan yang terbaik darimu Tuhan. Amin. Ini yang ingin kami lakukan pagi hari ini. Kami ingin menangkap hatimu. Kami ingin berjumpa dengan kebenaranmu. Dan kami percaya bahwa kebenaranmu itu memerdekakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema khotbah dengan judul Damai Sejahtera. Damai sejahtera merupakan hal yang paling banyak dicari orang. Bahkan belakangan ini Bapak Ibu. Orang searching di internet, damai sejahtera adalah salah satu kata yang paling dicari orang di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera merupakan bagian dari buah Roh Kudus, dari karakter Kristus sendiri. Pernah beberapa kali terjadi ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi sebagai manusia dan dia melayani. Pernah terjadi suatu kali ketika Yesus dan murid-muridnya ditimbus angin gelombang sakal yang begitu kuat. Sampai murid-muridnya yang notabene adalah para nelayan ketakutan. Artinya mereka yang biasa hidup di laut aja takut. Artinya angin badai ini betul-betul besar. Tapi yang dialami Yesus atau yang terjadi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus itu tertidur di buritan kapal. Sampai murid-muridnya harus membangunkan dia. Dan dengan tenang Yesus kemudian menghardik badai itu. Dan laut menjadi tenang. Dan ada banyak contoh yang lain gitu ya. Tuhan itu cool, Tuhan itu tenang. Tuhan itu tidak takut, tidak izinkan situasi yang di luar itu mempengaruhi hidupnya. Dan dia bisa menghadapi semuanya itu dengan tenang. Nah, kita rindu juga buah Roh Kudus yang namanya damai sejahtera itu juga ada dalam hidup kita. Karena kita pun tinggal di tengah dunia yang juga banyak gelombang yang kita alami, yang Bapak Ibu saudara-saudari alami, yang mungkin saat ini juga sebagian Anda sedang mengalami sebuah badai besar dalam hidup Anda. Mari kita lihat sama-sama Matius 24 ayat 3 sampai 8 firman Tuhan berkata demikian. Ini merupakan tentang kondisi, tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 3 berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah Bapak Ibu, ada beberapa kondisi di akhir zaman yang akan dialami nanti maupun yang mungkin sudah mulai terjadi. Karena kita hidup di zaman akhir ini. Tuhan ngasih perintah dengan jelas. Di ayat yang ke-6, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mencatat ada paling tidak ada 3 fungsi damai sejahtera. Apa? Yang pertama, mencegah orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, agar tidak gelisah dan gentar. Sebab memang
Ada hal-hal yang akan terjadi di bumi yang tidak dapat dicegah sekalipun melalui doa puasa. Memang firman Tuhan berkata semuanya itu harus terjadi. Nah, hari-hari ini apalagi kita barusan melewati pandemi, ada banyak orang yang mengalami kegoncangan, mungkin kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan bisnisnya, mengalami keterpurukan dan sebagainya, kehilangan damai sejahtera. Orang-orang banyak mengalami yang namanya sakit asam lambung, GERD, panic attack, ya lalu anxiety dan sebagainya. Karena ngelihat situasi, kondisi atau mengalami trauma-trauma tertentu yang mereka sudah atau sedang atau ketakutan yang akan datang. Bayangan-bayangan atau pikiran-pikiran yang mereka bayangkan tentang hal yang ke depan. Nah, firman Tuhan juga mencatat demikian Bapak Ibu dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah menubuatkan ini sejak lama. Banyak orang akan mati ketakutan bahkan karena kecemasan. Oleh karena itu, kita perlu sekali yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Bukan damai sejahtera palsu yang seolah-olah dunia tawarkan. Damai sejahtera hanya didapat dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tahu bahwa kita orang percaya akan hadapi situasi yang tidak mudah. Yang akan membuat kita punya yang namanya potensi gelisah dan takut dan gentar. Tapi Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan, yaitu damai sejahteranya. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan berkata, tidak seperti yang dunia sediakan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang menarik adalah kata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Katakan sama-sama bagi anak di rumah. Memelihara, 1, 2, 3. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kata memelihara dalam bahasa asli Alkitabnya itu phroureo. Ini merupakan sebuah istilah kemiliteran yang berarti melindungi dengan penjagaan militer. Jadi, dengan memiliki damai sejahtera Allah, berarti kita memiliki sepasukan tentara, tanda petik, yang menjagai hati dan pikiran kita dari serangan-serangan musuh. Yang namanya kecemasan, kekhawatiran, panic attack, dan sebagainya. Ketika damai sejahtera Allah ada, kita kayak punya sepasukan tentara musuh yang menjagai hati dan pikiran kita. Sehingga serangan iblis itu tidak berhasil mengenai kita. Nah, mari kita perketat penjagaan dengan memiliki damai sejahtera yang makin bertumbuh dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, fungsi damai sejahtera yang kedua, yaitu menjadi faktor penentu dalam hati orang-orang percaya. Maksudnya apa? Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Nah, kata memerintah, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah itu bertindak seperti seorang wasit. Seorang pengadil, seorang wasit. Menyelesaikan persengketaan antara dua pihak. Damai sejahtera Allah akan membantu kita membuat keputusan-keputusan yang
tepat. Allah menggunakan damai sejahteranya untuk menuntun langkah-langkah orang percaya agar hidup kita terus ada dan terus sesuai dengan rencananya yang sempurna. Contohnya Bapak Ibu yang mudah. Misalnya Anda, saudara-saudari juga, bagi Anda yang mungkin lagi berdoa buat mau kuliah di mana. Nah, keputusan untuk kuliah di mana, ambil jurusan apa. Ketika kamu berdoa, ketika Anda berdoa, mungkin dari sekian jurusan yang mungkin Anda pertimbangkan. Seringkali Tuhan memakai damai sejahtera untuk menyatakan tuntunannya untuk Anda bisa pilih jurusan yang tepat. Atau bagi Anda yang mau dipromosi pekerjaan tapi harus pindah ke luar kota, luar pulau, luar negeri. Anda ditawari itu, Anda mau terima atau enggak. Anda berdoa dan seringkali Tuhan pakai damai sejahteranya untuk menuntun kita. Mau beli rumah dan sebagainya. Pengalaman kami sekeluarga mau beli rumah waktu itu di Surabaya. Ada banyak rumah yang kami lihat. Seringkali ada rumah-rumah yang saya serak. Saya damai sejahtera. Ya kadang-kadang damai sejahtera itu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah itu serak gitu ya. Kadang-kadang saya serak dengan sebuah rumah, istri saya enggak. Kadang-kadang istri saya suka dengan sebuah rumah, sayanya enggak. Nah, sampai satu kali kami menemukan sebuah rumah yang saya, istri dan anak-anak kami semuanya serak. Kami semuanya damai sejahtera. Dan akhirnya kami memutuskan membeli rumah dan itu rumah yang kami tinggali dan kami tidak menyesal. Dan senang, happy dengan rumah yang kami tinggali sekarang ini. Kami menikmatinya. Nah, damai sejahtera menjadi faktor penentu dalam hati orang-orang percaya. Namun, bagi anak-anak muda, jangan pakai ini untuk cari pasangan hidup. Ya, jangan pakai ini untuk menjadi satu-satunya indikator menentukan pasangan hidup. Karena ini bisa sangat berbahaya. Yang namanya orang suka, namanya orang naksir ya pasti akan merasa damai sejahtera kalau dekat-dekat dengan dia gitu ya. Oleh karena itu jangan jadikan ini sebagai satu-satunya penentu untuk Anda pilih jodoh ya. Oke. Lalu fungsi damai sejahtera yang ketiga, memampukan orang beriman untuk menjadi pembawa damai. Namanya saja damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera Allah dalam hidup kita, Tuhan akan mampukan kita untuk menjadi pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Matius 5 ayat 9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda dan saya mengaku bahwa kita ini anak-anak Allah, harusnya kehadiran kita dimanapun kita berada, membawa damai. Bukan malah menyebabkan pertikaian, menyebabkan pertengkaran. Kehadiran kita harusnya adalah membawa damai dimanapun kita berada. Di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di pelayanan atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya Bapak Ibu, kita harus jadi pembawa damai. Karena itulah cirinya anak-anak Allah. Nah, pembawa damai ini punya ciri-ciri ini. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya siapa? Yesus. Ketika dia disalibkan, dia berkata bahwa ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu Stefanus, martir pertama yang tercatat di Perjanjian Baru. Ketika dia dilempari batu. Di akhir-akhir sebelum dia mati dia berkata demikian. Di Kisah Rasul pasal 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sama ya, seperti Kristus. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus pakai kata yang berbeda namun artinya sama. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, Stefanus ini adalah anak-anak Allah. Karakter Kristus damai sejahtera itu ada dalam hidupnya sehingga dia bisa berkata seperti Tuhan yang dia sembah. Dan firman Tuhan mencatat dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya percaya ketika damai sejahtera bertumbuh dalam hati orang percaya, dalam hidup Anda dan saya, pasti banyak pertengkaran yang bisa dihindari. Banyak pertikaian, banyak persengketaan yang bisa diselesaikan. Tanpa melalui harus ke pengadilan dan sebagainya. Ya. Nah, cara menumbuhkannya Bapak Ibu, saudara-saudari gimana caranya? Yang pertama, kita perlu miliki pengenalan akan Tuhan. Lewat kita membaca, merenungkan firman Tuhan.
Saya percaya dari situ kita akan makin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita percayai. Tidak ada cara lain. Bapak Ibu baca dan renungkan firman. Supaya firman Allah yang terdiri dari huruf-huruf yang mati itu, logos itu akan menjadi rema. Jadi firman Allah yang hidup. Bagaimana membaca merenungkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu Alkitab itu ayat-ayat itu bukan cuma nyampe di sini di logika. Tapi sampai turun ke hati kita, ke jiwa kita, ke roh kita. Lewat merenungkan firman Tuhan, proses dari logos menjadi rema itu. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dari situ kita mengenal karakternya, mengenal pribadinya, mengenal kebenaran-kebenarannya, perintah-perintahnya buat kita. Nah saya percaya ketika kita saat teduh, doa, menyembah Tuhan, ketika Anda beribadah juga, ada CK dan sebagainya, ketika Anda saat teduh pribadi di rumah, Anda juga akan mengalami hadiratnya secara pribadi. Maka hal-hal itu akan membuat Anda punya yang namanya fondasi rohani. Punya fondasi rohani. Sehingga sekalipun Anda dalam situasi yang tidak mudah. Namun seperti Daud. Yang Daud katakan di Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ini konteksnya adalah Daud itu lagi dikejar-kejar Absalom anak kandungnya. Karena Absalom ini sakit hati sama papahnya sendiri. Dan ingin mengkudeta Daud. Mazmur 3 ayat 1 sampai 7 berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow, ketika saya baca ayat ini sekali lagi backgroundnya adalah kondisi situasi eksternal yang sedang dihadapi oleh Daud adalah dia dikejar-kejar oleh Absalom dan pasukannya yang jumlahnya puluhan ribu jumlahnya. Sampai-sampai orang berkata, sudah gak ada harapan Daud, kamu pasti matilah. Yang ngejar kamu tuh banyak. Sementara kamu berapa orang yang bersama-sama dengan kamu. Namun, itu kondisi eksternalnya Daud ya. Kondisi yang di dalamnya Daud, internalnya Daud, ini yang luar biasa. Itu di ayat 6 dan ke-7. Daud itu bisa ngalami begini loh Bapak Ibu di tengah-tengah situasi yang sulit itu ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow, luar biasa. Ada sebuah kekuatan dalam batin yang membuat dia bisa tenang bahkan di tengah-tengah situasi yang bahaya. Dia tetap bisa tidur. Berapa banyak dari antara kita termasuk saya. Ketika kita mengalami persoalan, ancaman atau persoalan hidup sehari-hari bahkan persoalan yang lebih besar. Kita sulit tidur, kita kepikiran dan sebagainya. Daud bisa tenang tuh. Sebab dia mengenal siapa Tuhannya. Dia katakan sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang keempat dia berkata, Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Dia bisa tetap tenang sekalipun di luar itu bergemuruh. Ombaknya begitu besar, badainya begitu menakutkan. Masih berlanjut sebetulnya Mazmur ini di Mazmur 4. Lalu di Mazmur 4 ayat 9 Daud sekali lagi berkata demikian. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pengen enggak punya kualitas kerohanian seperti Daud? Yuk sama-sama belajar. Saya pun mau, saya pun pengen punya kualitas yang seperti itu. Di mana pengenalannya akan Tuhan membuat dia punya damai sejahtera yang tidak tergoyahkan sekalipun di luar berkecamuk.
badai yang begitu hebat. Merupakan hal yang berbahaya Bapak Ibu, jika kita hidup didikte oleh situasi atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Situasi eksternal kita. Sebab dunia memang selalu berubah-ubah. Daud sendiri berkata kan di Mazmur 23. Kadang yang situasi yang dialami adalah air yang tenang. Kadang rumput yang hijau. Namun kadang juga yang namanya lembah kelam. Oleh karena itu sangat bahaya kalau kita bisa bertahan atau enggak ditentukan oleh situasi luar. Jangan biarkan situasi luar mendikte kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu punya kekuatan yang dari dalam. Yang di dalam. Dan itu datang dari Tuhan. Matius 6 ayat 25 sampai 34 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lukas 12 ayat 6 sampai 7 hampir mirip. Firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, Anda itu dikasih Tuhan, kita semuanya dikasih Tuhan. Kekhawatiran itu adalah apa yang kamu dimakan, diminum, dipakai. Firman Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu milikilah pengenalan akan Allah supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan yang kita jalani ini. Kita tidak dipanggil untuk menyangkali realita Bapak Ibu. Bukannya saya berkata bahwa abaikan apa yang di luar, enggak. Daud pun tidak mengabaikan puluhan ribu orang yang bersama Absalom yang sedang mengepung dia, mengejar-ngejar dia. Kita tidak dipanggil untuk menyangkali realita. Tetapi kita dipanggil untuk mengubah realita. Nah, kondisi yang di dalam inilah yang akan menolong kita untuk kita punya kekuatan dan daya tahan untuk menghadapi dan mengubah kondisi eksternal atau realita yang memang harus kita hadapi. Yang terakhir, caranya gimana menumbuhkan damai sejahtera? Yang pertama adalah miliki pengenalan akan Tuhan. Baca renungkan firman, punya disiplin rohani saat teduh pribadi, punya pengenalan akan Allah. Lalu yang kedua, yang terakhir, pilih apa yang Anda dengar, pilih apa yang Anda baca. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita, di surat kabar, di internet dan sebagainya, coba Anda hitung sesekali. Banyak mana berita negatif atau berita yang positif.
Apakah itu akan membuat imanmu kuat? Ya. Oleh karena itu, bukannya nggak boleh baca seperti itu. Tapi Anda perlu memilih mana yang lebih banyak kau kasih porsi. Baca dan renungkanlah firman Tuhan. Pilihlah yang kita baca, termasuk pilih apa yang kita dengar. Termasuk siapa yang kita dengar, kita perlu pilih. Kita perlu disiplin untuk memilih apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Firman Tuhan mencatat Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus menasihati pada jemaat di Filipi, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat-sangat benar kepada jemaat di Filipi. Engkau harus pikirkan yang itu, pikirkan yang itu. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang lain. Karena itu akan menolong kita untuk terus menumbuhkan yang namanya damai sejahtera. Demikian sharing firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau berdoa, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang hari-hari ini mungkin Anda merasa Anda punya beban berat. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan pagi hari ini. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan damai sejahteranya. Bukan damai sejahtera seperti yang dunia bisa berikan. Tapi damai sejahtera yang ilahi yang datang dari Tuhan itu. Biar itu kembali memerintah dalam hidupmu, dalam hati dan pikiranmu. Biarlah itu kembali damai sejahtera itu yang memelihara hatimu dan pikiranmu. Shalom Tuhan turun dalam hidup Anda. Anda mungkin yang sedang alami, mungkin hari-hari ini kok Anda sering asam lambung ya. Sering GERD, anxiety, Anda ketakutan dengan masa depan dan sebagainya. Miliki pengenalan akan Tuhan. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala macam rasa takut, khawatir atau cemas yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum saya berdoa bagi Anda yang mengalami itu semuanya. Sambil nyanyikan lagu ini, Anda boleh taruh tanganmu di dadamu atau di hatimu. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini kembali. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Sekalipun
namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan Amin. seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya merasa ada beberapa orang dari antara Anda yang menyaksikan ini. Anda berkata bahwa terlalu besar, aku tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan percayalah bahwa iya, itu akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jadi percayalah bahwa Tuhan yang kamu punya, yang saya punya, yang kita semua punya, adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun persoalan hidupmu. Percayalah kepadanya. Haleluya. Curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat. Tuhan punya kirbat, firman Tuhan bilang. Tuhan tuh punya, firman Tuhan berkata, Tuhan tuh punya kirbat untuk menampung air matamu. Dan Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu bahasa air matamu meskipun kau tidak berkata-kata dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apapun juga. Mungkin kau hanya bisa menangis. Tapi Tuhan tahu arti bahasa air matamu. Saat ini dimanapun kau berada, bagi kau yang sedang ada dalam situasi yang tidak mudah dalam hidupmu. Oh nama karala pakaya nama baka. Taruh tanganmu di hatimu, di dadamu. Angkat tanganmu yang satunya. Shikanawa karala pakaya nama baka. Kirana labaka sikana bakaya nama bak. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami.
Berikan damai sejahtera-Mu saat ini Tuhan, sekalipun kami berbeda zona waktu mungkin, berbeda ruang juga pasti. Tuhan kami berdoa minta damai sejahtera-Mu saat ini mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran setiap orang-orang yang mengikutinya. Tuhan, damai sejahtera Allah yang akan memerintah di hati dan pikiran kami. Damai sejahtera bukan seperti yang dunia berikan, tapi damai sejahtera ilahi, shalom Tuhan. Memerintah saat ini mengalir, memerintah ada kembali di hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga ada kekuatan yang datang dari Tuhan, dari dalam hati kami, dalam jiwa kami, dengan iman kami. Untuk kami bisa hadapi gelombang badai di sekitar kami. Kami punya daya tahan untuk menghadapinya. Kami punya kekuatan dan ketekunan untuk menghadapinya dengan cara Tuhan. Dan kami tahu, seperti Daud berkata, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan takut. Dan kami percaya Tuhan, dengan tangan kananmu, Engkau akan menuntun aku di jalan-jalan kemenanganmu. Di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera. Shalom Tuhan turun dalam hidupmu. Sehingga kau akan terus tetap menghadapi persoalan, badai yang kau hadapi. Tapi kau tidak sendirian karena kau tahu, Engkau punya Tuhan dan damai sejahteranya ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. God bless you all. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.